Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Bapak Ibu, Yesus mau lahir ke dunia bukan karena saya dan Bapak Ibu saudara semua baik. Tuhan Yesus mau lahir ke dunia bahkan sampai mati di kayu salib bukan karena kita hebat, bukan karena kita ini menarik, bukan karena kita punya uang, bukan karena kehebatan kita sehingga Tuhan mau datang ke dunia ini. Betul? Tetapi apa alasan Tuhan mau menebus saya dan saudara? Apa alasan Tuhan mau lahir di dunia ini? Ini jawabannya. Karena begitu besar kasih Allah akan saya dan Bapak Ibu saudara semua. Amin. Jadi Bapak Ibu harus mengerti bahwa kita semua di tempat ini adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, engkau dikasihi Tuhan. Kita harus sadar akan hal itu. Terkadang orang tidak sadar bahwa dia begitu dikasihi Tuhan, sehingga mudahnya dia merasa dirinya tidak berharga, sehingga dengan mudahnya dia membiarkan dirinya diperalat oleh dosa, sehingga dengan mudahnya ada orang yang bisa bunuh diri karena merasa tidak dikasihi. Tetapi malam hari ini Bapak Ibu Saudara semua, saya mau mengingatkan kita kembali, begitu besar kasih Allah akan saya dan saudara. Amin. Sehingga dia mau lahir di dunia ini Bapak Ibu. Nah, itu adalah pengantar saya Bapak Ibu. Saya berikan tema khotbah malam hari ini adalah hati yang terbuka untuk Yesus. Amin. Hati kita terbuka Bapak Ibu. Saya akan pelan-pelan supaya kita bisa mengerti akan firman ini. Mari kita baca di Lukas 2 ayat 6-7. Mari kita baca riwayatnya dulu bagaimana Tuhan lahir di dunia. Lukas 2 ayat 6-7. Nah, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Jadi Bapak Ibu sudah tiba waktunya, sudah genap 9 bulan Maria akan melahirkan Sang Juru Selamat. Ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung, yang dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena, Bapak Ibu, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Haleluya. Bapak Ibu, di sini saya terenyuh ketika baca ini Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang orang mau melahirkan, bahkan jauh-jauh sebelum melahirkan udah booking rumah sakit, kamarnya kamar yang keberapa, kelasnya kelas berapa, tanggal lahirnya sudah ditentukan segala macam dengan fasilitas yang luar biasa. Tapi malam hari ini perhatikan bahwa Yesus mulai di kandang. Di kandang mana? Di kandang domba, kandang binatang Bapak Ibu. Nah, kenapa sampai Tuhan Yesus lahirnya di kandang domba, bukan di rumah sakit kah, bukan di hotel penginapan, bahkan rumah yang layak? Bayangkan pada saat itu Bapak Ibu, mungkin saya tidak bisa bayangkan, tapi ibu-ibu yang mungkin pernah melahirkan, pernah hamil. Kalau saya tidak bisa hamil Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu yang pernah merasakan hamil, ketika sudah mau tiba saatnya harus melahirkan, dan engkau mengetuk pintu satupun tidak ada yang buka, katanya penuh, pergi dari sini. Bayangkan betapa frustasinya Maria dan Yusuf. Ketika mereka keliling sana sini, ketok penginapan demi penginapan, karena waktu itu mereka harus sensus. Jadi mereka kembali ke tempat asal untuk mendaftarkan dirinya. Nah, ketepatan bahwa waktu itu juga adalah kelahiran Yesus. Jadi semua penginapan, semua rumah pintunya sudah tertutup, nggak bisa lagi. Saya bayangkan Yusuf sebagai seorang suami
Mungkin betapa paniknya dia. Istrinya mau melahirkan, belum ada tempat. Akhirnya yang mereka dapatkan apa? Kandang domba. Nah, mari saya beritahu Bapak Ibu. Pertama, kenapa harus di kandang domba Tuhan Yesus lahir? Kenapa sampai sedetail itu Yesus harus lahir di kandang domba? Karena pertama, memang di perjanjian lama dinubuatkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Jadi sampai sedetail itu Tuhan menggenapi setiap nubuatan yang dijanjikannya. Amin. Jadi Bapak Ibu, percayalah, di dalam firman Tuhan begitu banyak janji Tuhan, dan saya terlalu percaya bahkan sedetail apapun itu dengan cara yang berbeda pasti digenapi di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Itu pertama Bapak Ibu, itu merupakan satu nubuatan. Karena apa? Yesus adalah anak domba Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa sampai walaupun sudah digenapi, tetapi mengapa sampai tidak mendapat tempat rumah yang layak untuk Yesus lahir Bapak Ibu. Tadi saya bilang ketika saya baca ini, saya terenyuh karena apa? Kayaknya waktu saya lahir, kalau dengar-dengar dari orang tua saya, masih lebih layak dari ini. Tapi ketika Yesus lahir di dunia, lahirnya saja sudah, kita bisa bilang ini menderita. Karena apa? Dia harus lahir di kandang domba. Waktu itu, kalau dari penelitian itu lagi musim dingin, Yesus harus berada di luar dan masih bayi. Ditambah lagi nanti kalau Bapak Ibu baca lebih lanjut, dia dikejar-kejar oleh siapa? Herodes mau dibunuh. Jadi Bapak Ibu, dari Yesus lahir saja sudah memperlihatkan kepada saya, Bapak Ibu Saudara semua, betapa Tuhan berkorban banyak untuk kita. Betapa Dia menganggap kita sangat berharga di matanya. Betapa Dia sangat mengasihi kita sampai kita boleh ada di tempat ini. Amin. Amin. Nah, kemudian Bapak Ibu, pintu tertutup penginapan semua penuh. Mari kita baca satu ayat Bapak Ibu di Yohanes 1 ayat 11. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Wah. Yesus datang kepada kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Setiap pintu diketok Bapak Ibu, penuh, silakan keluar. Bahkan mungkin saya percaya bukan hanya penginapan yang diketok, rumah warga pun pada saat itu diketok juga. Tetapi satu pun tidak ada yang menerima. Mereka apa? Tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Maksudnya apa ini? Kontrasnya apa Bapak Ibu? Pertama adalah hati yang tertutup untuk Yesus. Kedua, udah penuh. Bayangkan, katanya penginapan sudah penuh. Itu kontrasnya apa? Hati kita sudah penuh dengan urusan duniawi yang tidak ada habisnya. Sehingga ketika Tuhan Yesus mau masuk, kita katakan, maaf Tuhan, sudah penuh. Tidak ada tempat lagi. Bapak Ibu, ataupun pada saat ini kita merayakan Natal, tetapi hanya suatu momen setiap bulan 12 kita berkata Natal, tetapi sesungguhnya Yesus tidak pernah lahir di dalam hidupmu. Engkau berkata sudah penuh, dan engkau menutup pintu sehingga Tuhan Yesus berada di luar. Ketika hidup kita sudah diisi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi, maka ini yang terjadi. Tidak ada lagi tempat, tidak ada lagi ruang bagi Tuhan untuk boleh masuk ke dalam sini. Amin. Amin. Tapi saya berdoa Bapak Ibu,
hati-hati malam hari ini adalah hati yang begitu luasnya tersedia tempat bagi Yesus. Dan engkau tidak membiarkan Yesus berada di luar. Engkau benar-benar merasakan dan merayakan apa itu Natal sesungguhnya. Bukan hanya we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Terus kita merayakan kelahiran Yesus, sedangkan Yesusnya tidak ada di sini. Kita mau merayakan kelahiran Yesus, Bapak Ibu, maka Yesus harus ada di sini. Ketika kita merayakan ulang tahun seseorang, maka orang tersebut harus hadir. Bayangkan, merayakan ulang tahun, tetapi orangnya tidak hadir. Untuk itu Bapak Ibu, malam hari ini, tema ini hati yang terbuka untuk Yesus. Kita mau bersuka cita, kita mau berpesta dengan pesta rohani. Karena apa? Yesus sudah lahir di dalam hidup saya dan hidup Bapak Ibu semua. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan biarkan hati kita tertutup. Dan jangan biarkan pada saat ini hati kita sudah penuh kapasitasnya oleh hal-hal yang tidak berguna. Pastikan pintu hatimu terbuka dengan lebar dan engkau sudah menyediakan tempat yang istimewa untuk Yesus di dalam hidupmu. Bapak Ibu, saya masih ingat papa saya, mama saya, kalau ada tamu, dia tidak biarkan tidur di kamar tamu Bapak Ibu, tetapi di kamar mereka yang tidur di kamar tamu. Waktu itu saya tanya, kenapa mama tidur di kamar tamu, sedangkan tamunya malah tidur di kamar mama papa? Saya komplain. Ya, mereka jawab saya, harus berikan yang terbaik untuk setiap tamu ada yang datang ke rumah ini. Nah, terlebih Bapak Ibu, Yesus bukan hanya sebatas tamu di dalam hidupmu. Amin. Tetapi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang memerintah di dalam kehidupan kita. Maka kalau saya katakan, kamar utama di dalam hati kita adalah Yesus yang tempati. Tempat tertinggi, otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita harus Tuhan Yesus yang duduk di dalamnya. Amin. Nah, Bapak Ibu, ketika saat itu mereka menolak untuk Yesus boleh lahir di tempat mereka, untuk boleh menginap di tempat mereka. Tapi seperti tadi yang saya katakan, kita sudah tahu bahwa yang lahir adalah Yesus yang Juru Selamat. Doa saya tidak ada yang menutup pintu rumah hatinya, tapi semua terbuka dan memberikan kamar utamanya untuk Tuhan Yesus, untuk Tuhan boleh datang ke dalam. Nah, ayat yang ke-12, ini alasannya kenapa kita harus berkata kepada Tuhan Yesus, silakan masuk, datang di dalam kehidupan saya. Tetapi semua orang yang menerimanya, perhatikan baik-baik. Tadi di Lukas dikatakan orang kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi di Yohanes dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya saya dan saudara menjadi siapa? Anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus kita izinkan masuk ke dalam kehidupan kita, maka kita menjadi anak-anak Allah. Tetapi barang siapa yang menolak kelahiran Yesus di dalam dirinya, berarti dia menolak status sebagai anak-anak Allah. Nah, terkadang Bapak kita berkata bahwa kenapa di kehidupan saya tidak pernah beres, banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, banyak hal yang akhirnya bertentangan. Karena apa? Karena tanpa tidak sadar sebenarnya, seperti yang dilakukan orang-orang di di Yerusalem waktu itu, mereka tidak menerima Yesus. Mereka menutup pintunya dan mereka berkata sudah penuh. Nah, tetapi malam hari ini Bapak Ibu, Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Hari ini tanggal 25 besok adalah tepat kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang ke-2020. Nah,
Saya percaya Bapak Ibu, walaupun di tempat ini kita bersuka cita, beberapa minggu yang lalu ada yang terima Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Pak siapa namanya saya lupa Pak? Pak Amin, Pak Alim, juga istri dan Asan ya. Kita bersyukur Bapak Ibu, saudara-saudara kita bisa membuka hatinya untuk memberikan kamar utama hatinya untuk Yesus. Kita dukung mereka supaya mereka bisa mengenal Tuhan dengan sempurna. Tetapi malam hari ini Bapak Ibu, Tuhan mau mengingatkan kita, kalau 2000 tahun yang lalu yang berusaha mengetuk pintu adalah Maria dan Yusuf supaya Yesus boleh lahir. Tetapi malam hari ini Tuhan mau berkata, bukan lagi Maria dan Yusuf yang mengetuk pintu hati Bapak Ibu Saudara semua, tetapi siapa? Tuhan Yesus sendiri. Nah, mari kita baca di Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20. Nah, kalau sebelumnya Yesus lahir di dunia, yang ngetok pintu adalah Maria dan Yusuf. Tetapi malam hari ini yang datang mengetok pintu rumah hati saudara semua, kita semua di tempat ini adalah Yesus sendiri. Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu, satu yang jadi pertanyaan yang harus kita tanyakan di dalam diri kita hari ini, sudah sejauh mana kita jadi orang Kristen? Kalau saya, Bapak Ibu, sudah Kristen sejak saya lahir. Karena orang tua saya Kristen. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah berapa lama ikut Tuhan Yesus. Tetapi malam hari ini Tuhan datang mengetok pintu hati kita. Dia berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu. Yesus berdiri di muka pintu Bapak Ibu dan mengetuk setiap hati Bapak Ibu semua, dan saudara dan saya juga termasuk di tempat ini. Tidak ada yang terkecuali. Mungkin Asan dari dulu sudah Tuhan mulai ketok-ketok, tapi waktu itu belum dibukakan. Tapi kemarin 1 minggu yang lalu ketika diketok, ya dibuka. Tetapi malam hari ini juga yang kita sudah lama sudah menerima Yesus, pernah mengizinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, kita harus lihat apakah Yesus masih ada di dalam. Atau jangan-jangan saking sibuknya kita terhadap hal-hal duniawi, kita sibuk ngurusin diri kita sendiri, kita tidak tahu lagi apakah di bait Allah, di bait Roh Kudus ini Tuhan Yesus tetap ada di sini, Roh Kudus tetap ada di sini. Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok siapa saja yang bersedia membuka, tanpa terkecuali. Bahkan bukan hanya kita yang sudah percaya Yesus, setiap orang yang belum percaya Yesus pun mendapat bagian yang sama untuk Tuhan ketok pintu hatinya. Kalau dulu Pak siapa tadi? Pak Alim dulu sudah pernah diinjili belum Pak? Atau memang kali ini langsung terima Yesus? Berarti baru kali ini ya. Puji Tuhan, ketok langsung dibuka. Puji Tuhan ya. Ada yang bukan hanya diketok-ketok, digedor-gedor Bapak Ibu, tapi tidak mau buka. Digedor-gedor dengan kuat, tapi tetap tidak mau buka. Tuhan Yesus berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar, pertama untuk engkau bisa membuka pintu bagi Tuhan Yesus untuk hadir, untuk lahir dalam hidupmu, adalah engkau mendengar. Bapak Ibu, coba kalau kita pakai headset 2,
kemudian dengar musik dengan keras-keras, kemudian ada orang ngetok dari luar, apakah kita dengar? Pasti tidak akan. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Begitu juga dengan kehadiran Tuhan Yesus di dalam rumah rohani kita, di dalam hati kita. Kalau telinga kita sudah tertutup rapat untuk tidak mau mendengar, maka pintu itu tidak pernah engkau akan buka. Tapi kalau telinga kita bisa mendengar dulu, hai anakku, bukakan pintu. Nah, itu sudah satu langkah awal malam hari ini. Untuk kita bisa membuka pintu bagi Tuhan, maka pertama adalah engkau dan saya bisa mendengar suara Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Karena saya percaya kita di tempat ini pernah, dan saya berdoa sesering mungkin kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Amin. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, setelah kita mendengar suara Tuhan, Tuhan berkata, jika ada yang mendengar suaraku, apakah kita kemudian membuka pintu itu untuk sekedar melihat? Kalau ada orang ngetok pintu rumah, pasti kita buka, nggak langsung suruh masuk ya. Lihat dulu, siapa? Langkah kedua Bapak Ibu, engkau dengar suara Tuhan, maka engkau harus mulai buka hati. Tuhan, saya mau mengenal engkau lebih dalam dan saya mau buka hati saya. Engkau membuka hatimu dan kemudian engkau membiarkan Tuhan Yesus masuk dan membukakan pintu. Aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, malam hari ini Tuhan rindu masuk ke dalam kehidupan kita. Dan dia mendapatkan kita ada di situ. Karena percuma juga mengetok pintu yang rumahnya kosong, gak akan pernah dibuka. Tetapi telinga rohani kita bisa mendengar suara Tuhan yang mengetok, kita buka pintu dan kita izinkan Tuhan masuk dan Tuhan menemukan kita, menemukan saya dan saudara. Itulah Natal yang sesungguhnya. Amin. Bukan perayaan yang mewah-mewah. Bapak Ibu, saya sering datang dan sering lihat ya, open house untuk siapa? Kalau kita hanya open house untuk menyambut tamu, tetapi rumah rohani kita selalu tertutup untuk Tuhan Yesus, semuanya percuma. Tetapi engkau harus open house untuk Tuhan Yesus, untuk hadir di dalam hidupmu. Itu yang benar. Itu yang paling terutama. Bagaimana hidup dan hatimu terbuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya untuk Yesus. Nah, Bapak, ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam, sekarang keputusannya adalah engkau anggap Yesus hanya sebagai tamu, atau engkau anggap Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Tuhan Yesus hanya engkau anggap sebagai tamu, tentu tamu itu tidak akan lama tinggal di situ. Kalau tamu misalnya datang ke rumah kita dan dia lama, kita mau pergi, saya percaya kita akan berusaha cari cara bagaimana supaya orang ini cepat-cepat pergi. Kalau Tuhan Yesus hanya sebatas tamu di dalam kehidupan kita akan berusaha bagaimana Tuhan Yesus ini yang hadir di rumah saya, yang lahir di dalam hati saya, tidak lama-lama, tetapi segera pergi karena saya ada urusan lain. Tetapi kedua, kalau kita menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita berkata kepada Tuhan, Tuhan tinggal di dalam hidup saya, tinggal di dalam hati saya, memerintahlah atas kehidupan saya. Itulah Natal. Amin. Amin. Engkau berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan datanglah dan bertata dan memerintahlah di dalam kehidupan saya. Itulah bukti kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu,
Ingat baik-baik, Yesus bukan tamu. Karena keseringan kita menganggap Yesus sebagai tamu. Sebisa mungkin cepat-cepatlah Yesus ini keluar dari hidup saya. Karena apa? Yesus ini cerewet. Hidup kayak gini gak boleh. Hidup yang seperti ini gak boleh. Harus hidup seperti ini dan hidup seperti ini. Karena resikonya ada Bapak Ibu. Ketika engkau izinkan Yesus masuk di dalam hidupmu dan dia memerintah berkuasa di dalam hidup saya dan saudara, maka konsekuensinya pertama. Konsekuensinya adalah Yohanes 15 ayat 2. Kalau Tuhan Yesus sudah lahir dalam hidup saya dan hidup saudara semua, dan engkau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya sebatas tamu, maka kita harus siap untuk langkah selanjutnya. Nah, ini dia. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus engkau izinkan menjadi Tuhan Juru Selamat dan memerintah berotoritas di dalam kehidupan kita, maka engkau harus berikan izin sepenuhnya kepada Yesus untuk merombak, memperbaiki, dan menata kehidupanmu. Amin. Kalau tamu, dia gak akan berani bilang di rumah Bapak Ibu, ini sofanya gak benar nih, pindah. Itu tamu kurang ajar namanya kalau sampai segitu ngomongnya. Saya percaya tamu datang ke rumah kita, dia tidak akan ngatur. Perabotan rumah tangga kita tidak akan diatur olehnya. Atau ada tamu yang seperti itu? Gak ada ya. Tamu pasti tahu diri. Tetapi kalau yang datang adalah orang yang memerintah di dalam kehidupan kita, orang yang datang adalah orang tua kita, Bapa kita, maka engkau harus siap untuk hidupmu dirombak olehnya. Tuhan akan berkata, caramu yang seperti ini tidak bagus, tinggalkan yang ini. Dan di Wahyu 3 ayat 9 dikatakan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Satu perkataan Maria yang patut kita contoh sampai saat ini, ketika Tuhan malaikat memberikan satu kabar bahwa dia akan mengandung dari Roh Kudus. Dia berkata, Maria, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, dia tidak nenong-nenong, tapi dia berkata, terjadilah kepadaku sesuai perkataan Tuhan. Amin. Itu adalah kondisi kalau kita menerima Tuhan Yesus dalam depan kita. Kita akan berkata, Tuhan, terjadilah kepadaku sesuai apa yang Tuhan perkatakan. Amin. Kalau kita berkata, Tuhan, terjadilah di dalam hidupku sesuai apa yang diperkatakan Tuhan, saya terlalu percaya hidup kita akan Tuhan tata dengan indah. Tuhan akan perlengkapi perabotan-perabotan karunia-karunia roh di dalam kehidupan kita. Amin. Kadang kita merasa begini, kok saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan? Kenapa hidup saya begini-begini saja? Kenapa engkau tidak berikan otoritas penuh kepada Tuhan untuk menata hidupmu supaya lebih baik? Engkau hanya anggap dia tamu, bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika Tuhan sudah berkuasa penuh di dalam kehidupan kita, maka dia punya hak otoritas penuh untuk berkata, ampuni, berkati ini, lakukan yang ini. Segala sesuatu Bapak Ibu. Bapak Ibu, Tuhan kita Yesus luar biasa. Bahkan sekecil apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan peduli. Amin. Tuhan tidak hanya peduli terhadap hal-hal yang eksklusif di dalam kehidupan kita. Bahkan hal-hal kecil saja di dalam kehidupan kita, Tuhan peduli. Karena apa? Firman Tuhan berkata, Tuhan turut campur tangan ketika Tuhan hadir di dalam hidupmu, memerintah penuh di dalam hidupmu. Maka engkau harus izinkan Tuhan Yesus untuk merombak, menata, memperbaiki, mengganti sesuatu yang buruk di dalam hidupmu. Bapak Ibu, kalau kita lihat buah-buah roh, dan di situ juga ada buah-buah daging, Tuhan akan mulai berkata, ini buah-buah daging ini harus dibuang, harus diganti dengan buah-buah roh. Amarah saya ganti dengan sabar. Duka cita duniawi saya ganti dengan sukacita surgawi. Tetapi ketika Tuhan mulai potong yang buruk-buruk dalam kehidupan kita, itu tidak mudah.
pasti sakit. Tapi kembali Tuhan ingatkan, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu, ketika Tuhan mulai membersihkan, merombak hidup kita, akan ada gejolak batin yang luar biasa. Mungkin kita menentang, tapi percaya Bapak Ibu, ketika Tuhan mulai berbicara kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, dan dia mulai mengatur kehidupan kita, percaya Tuhan tidak akan merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kita. Tuhan Yesus mau datang ke dunia Bapak Ibu, karena dia begitu mengasihi saya dan saudara. Kalau Tuhan mengasihi saya dan saudara, maka kita harus percaya kepada kesempurnaan moralitas Allah. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan, segala sesuatu yang Tuhan kerjakan, segala sesuatu yang Tuhan buat di dalam kehidupan saya dan saudara, pasti untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, jikalau memang kita sadar bahwa Tuhan Yesus harus hadir, lahir dalam kehidupan saya, karena itulah Natal, kita izinkan Tuhan memerintah di dalam kehidupan kita, berotoritas dalam kehidupan kita, maka kita juga harus siap dan izinkan Yesus untuk merombak, menata dan memperbaiki hidupmu bagi kemuliaan namanya. Amin. Jangan bertahan dengan cara hidup yang lama. Jangan pernah berkata Bapak Ibu, ya hidup saya seperti ini, saya memang begini. Kita tidak bisa berkata demikian kepada Tuhan. Tapi kita harus mulai siap berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu, terjadilah kepadaku sesuai perkataanmu. Biarlah semua apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan perkatakan, semua boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, jika Tuhan Yesus lahir dan memerintah dalam kehidupan saya dan saudara, maka percayalah, perabotan hidupmu, rohanimu pasti akan dipelihara Tuhan. Tuhan tadi berkata, aku akan menemukan dia, makan bersama-sama dengan dia, dan dia akan bersama-sama dengan aku. Itu adalah salah satu bukti bahwa Allah Immanuel, Allah beserta kita Bapak Ibu. Ketika engkau sudah menerima Tuhan Yesus lahir dalam kehidupan kita, maka percaya Tuhan Yesus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri, karena Tuhan Yesus hadir, ada, dan memerintah di dalam kehidupan kita.